Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat kita bisa merasakan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau ini membawakan Islam dari zaman kegelapan sampai terang benderang dan sampai kejayaan Islam di masa kini. Pada saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Hadirin para netizen Cordova 2, telah hadir di samping kita ini yaitu Al-Ustadz Muhammad Ilham Mubarak SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, beliau ini adalah dai kita, guru kita, dan tanpa panjang lebar kita akan membahas kupas tuntas mengenai Lailatul Qadar dan juga nuzulul Quran. Ustadz, di sini kan temanya tentang nuzulul Quran dan juga Lailatul Qadar. Baik, nah, Mister. Al-Quran ini kan salah satunya diturunkan pada bulan Ramadan. Ramadan ini kan istimewa sekali ya, bulannya ada perang Badar dan juga diturunkannya juga Al-Quran dan juga berbagai peristiwa-peristiwa yang lain. Betul. Nah, ini mungkin kita ingin tahu nih Ustadz, sebetulnya tanggal berapa Al-Quran ini diturunkan pada saat bulan Ramadan, seperti itu Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagaimana ada dalam ayat di awal yang dibaca, yaitu Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bahwa di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia, dan juga wabayyinat minal huda wal furqan, sebagai penjelas mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Nah, berkenaan dengan tanggal berapa diturunkan di bulan Ramadan, yaitu tepatnya di tanggal 17. Oleh karena itu banyak di berbagai tempat diperingati atau mengadakan seremoni, yaitu nuzulul Quran atau nuzulul Quran. Kurang lebih seperti itu Ustaz. Jadi Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 bulan Ramadan. Gitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Berarti kita simpulkan bahwasannya nuzulul Quran itu tanggalnya adalah pada saat 17 Ramadan. Gitu Ustadz ya. Oke. Oke. Dan kemudian Ustadz ya,
kan di Al-Quran ini kan banyak surat-surat, bahkan jumlahnya pun ada 114 surat ya, dari mulai Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas yang terakhir itu, dan ayat yang paling terakhir itu yang paling sedikit itu ada 3 ayat. Nah, contohnya Al-Ikhlas, contohnya yang 3 ayat ini. Nah, kemudian di sini ada timbul yang kita mau berbincang-bincang di sini, Ustaz. Mungkin surat apa yang pertama kali diturunkan dalam Al-Quran? Mungkin ini sebagai kita pengetahuan buat kita semua, apalagi untuk siswa-siswa Cordova 2 ini. Baik ya. Berkaitan dengan surah yang pertama kali diturunkan di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Nah, diawali dengan bunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Nah, sejarahnya sangat panjang sekali. Ketika itu Nabi Muhammad SAW melihat penduduk Mekah masih banyak yang menyembah berhala. Ketika yang menyembah berhala itu orang kaya, mereka akan bikin berhala terbuat dari emas. Yang setengah kaya dari perak atau dari perunggu, kemudian bawahnya lagi dari kayu. Yang paling miskin sekali akan membuat berhala untuk disembah, itu terbuat dari tepung. Ya. Makanan dong, Ustaz. Makanan. Makanya mereka ketika dalam keadaan lapar berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan mereka, berhala mereka, tidak dikasih makan sama Tuhannya, akhirnya apa? Tuhannya sendiri dimakan. Tuhannya sendiri dimakan karena terbuat dari tepung. Nah, melihat kondisi seperti itu, Nabi Muhammad SAW merasa sedih. Akhirnya menyepi di Gua Hira. Kemudian datanglah malaikat Jibril yang menyerupai seorang pemuda, memeluk erat Nabi Muhammad SAW dan meminta untuk membaca Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad sampai 3 kali. Karena Nabi Muhammad SAW bukan seperti kita, kita mau belajar, menulis, membaca. Kalau Nabi kan tidak, ya. Tiba-tiba disuruh membaca. Bagaimana tidak takut, ya? Bingung. Sampai yang ketiga kali dipeluk, kemudian Nabi baru mengikuti Iqra bismi rabbika. Nah, ini seru, Ustaz, ya. Ketika Nabi membaca Iqra bismi rabbik dengan penuh rasa ketakutan, bahkan ketika pulang sampai rumah menemui istri tercintanya masih dalam keadaan takut, ditenangkan oleh istrinya, ya. Oleh karena itu, perempuan yang pertama kali beriman adalah Siti Khadijah. Istri beliau tercinta. Karena orang yang pertama kali membenarkan atas kejadian yang dialami oleh suaminya ketika menyendiri di Gua Hira dan mendapatkan wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, berkenaan dengan ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita akan mendapatkan banyak pelajaran. Iqra ini asal mula katanya adalah qara'a yaqra'u, yang artinya membaca. Iya. Nah, bisa dikatakan Iqra ini adalah sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran sumber ilmu pengetahuan. Bisa dikatakan juga bahwa Iqra di sini memiliki makna intelektual. Makanya ulama menafsirkan Iqra ini tidak melulu hanya membaca menggunakan mata. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perangkatnya kepada kita semuanya, baik itu mata, pendengaran, ya, hidung, tangan, ya, semuanya indera kita ini dari peraba, penciuman, itu adalah bagian dari Iqra.
Seseorang bisa mengenali rasa itu dari lidah. Lidah. Dari lidah. Itu juga bagian dari iqra, mengenali rasa. Indra peraba kita ya, mengenali sesuatu dengan tangan itu juga termasuk bagian dari iqra atau ilmu pengetahuan. Dari kecil kita dilatih. Ingin pintar, membaca, melihat, mengamati sekitar, mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, kita jadikan sebagai sebuah pelajaran, itu adalah iqra. Nah, itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, akan tetapi dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, yaitu iqra bismi rabbik. Ilmu pengetahuan sumbernya yaitu iqra. Jika tidak ada bismi rabbik, yaitu nilai-nilai keimanan. Bismi rabbik itu ya berzikir, ya, berzikir, baca Al-Quran, ya, yang kita persembahkan, bacaan kita lillahi ta'ala, ya, itu adalah sumber keimanan, nilai-nilai keimanan. Oleh karena itu, seseorang yang sibuk belajar, rajin belajar, punya ilmu pengetahuan, akan tetapi tidak bismi rabbik, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa pintar tapi tidak bisa benar. Ya, bisa pintar tapi tidak bisa benar. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan jangan sampai lepas dari nilai-nilai keimanan. Itu seperti itu. Itulah pentingnya seseorang meneladani apa yang sudah dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca, mengamati, melihat, ya, dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semuanya melalui indera kita ini, seperti itu. Nah, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama di bulan Ramadan ini senantiasa memperbanyak untuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, terus belajar, berdoa, berdoa. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana ketika iqra saja tanpa beriman? Nah, ini penting nih. Atau ini seperti orang ateis, nanti banyak orang pintar tapi tidak beriman. Iqra saja tapi tidak beriman. Iya, banyak ilmuwan gitu. Tapi tidak beriman. Terus atau dibalik, beriman tapi nggak mau belajar. Gimana Ustaz? Beriman tapi nggak mau belajar. Bisa benar tapi nggak pintar. Iya. Nah, itu seperti itu. Yang lebih parah, iqra-nya enggak, beriman juga enggak. Nah, oleh karena itu para siswa dan siswi Cordova 2 untuk senantiasa menambah ilmu dengan cara membaca, menambah keimanan dengan cara berzikir, menjalankan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya mengenai surat apa yang pertama kali diturun dalam Al-Quran. Berarti di sini adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian di sini Iqra di sini artinya adalah, kalau kita lihat di terjemahannya dengan Iqra fi'il amr, yaitu kalimat perintah, bacalah. Bacalah di sini ini bukan berarti kita hanya membaca saja, dalam arti kita harus melakukannya juga bagaimana, keamalnya bagaimana. Jadi ada harus sinkron antara ilmu, iman dan amal. Betul sekali. Betul Ustaz ya. Jadi ilmu tanpa amal sia-sia. Kemudian juga dan sebaliknya juga. Maka di sini kita harus mengkombinasikan antara ilmu, iman dan amal. Betul Ustaz ya. Oke, terima kasih Ustadz penjelasannya untuk yang kedua. Dan kemudian di sini Ustadz, kan di sini kan temanya Lailatul Qadar Ustadz ya, dan nuzul dan Lailatul Qadar. Iya. Dan kemudian di sini timbullah kita ingin berbincang-bincang Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Kemudian di sini kira-kira pasti siswa-siswi Cordova 2 juga ingin tahu ini nih.
tanggal berapa kira-kira Lailatul Qadar ini, Ustadz? Oh, maksudnya kapan seseorang itu tahu bahwa malam Iya itu betul. Kadang banyak orang-orang ini bertanya-tanya nih, kira-kira tanggal berapa ya? Apakah di pertengahan Ramadan atau di awal Ramadan atau di akhir Ramadan? Ini kadang-kadang sering jadi timbul pertanyaan. Iya. Begini Ustaz ya. Maka dari itu Lailatul Qadar ini tidak bisa dipisahkan dengan nuzul Quran. Ya. Dua-duanya adalah satu kesatuan yang memang semuanya ini berhubungan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Berkaitan dengan Lailatul Qadar, untuk waktu kapan kita bisa mendapatkan malam kemuliaan itu, ya, para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Berbeda pendapat, betul. Tapi menurut saya begini, sesuatu hal yang dirahasiakan itu justru menambah rasa penasaran. Jadi dalam ininya pengen tahu, kepo. Kalau dalam bahasa zaman now-nya itu kepo gitu. Menambah rasa penasaran, maka sebagian orang itu ingin mendapatkan malam kemuliaan itu dari tanggal 1 pertama bulan Ramadan, itu sudah menyiapkan dirinya. Akan tetapi Rasulullah SAW pun memberikan clue, memberikan kisi-kisi atau ya? Kisi-kisi, yaitu Lailatul Qadar tepatnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan di tanggal ganjil. Oleh karena itu, bagi siapapun yang ingin mendapatkan malam kemuliaan malam Lailatul Qadar ini dari awal Ramadan sampai akhir, ya silahkan. Di pertengahan ataupun di akhir, ya silahkan. Yang penting intinya di bulan Ramadan ini kita semangat dalam segala hal, terutama kebaikan-kebaikan, termasuk sholat malam, siangnya puasa, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min Man shoma Ramadan. Siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan banyak kebaikan, entah itu sholat bentuknya atau apapun itu kebaikannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atau siangnya, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di siang bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu rugi sekali kalau kita melewatkan hari-hari di bulan Ramadan ini tanpa menambah rasa semangat dalam melakukan ibadah di siang ataupun di malam harinya bulan Ramadan. Seperti itu, Ustaz. Ya. Oke, syukran Ustadz atas penjelasannya. Berarti di sini kita simpulkan bahwasannya tanggal berapa Lailatul Qadar di sini, yaitu lebih tepatnya adalah mungkin 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan lebih terkhususnya lagi yaitu di tanggal-tanggal ganjil. Jadi walaupun, tapi kita jangan menafikan, jangan membiarkan, ataupun jangan yang di awal dan di tengah Ramadan ini kita biasa-biasa aja, tapi lebih rajinnya nanti di akhir-akhir Ramadan. Oh, bukan begitu juga. Jadi kita mungkin bisa jadi Allah ini nanti menurunkan di awal Ramadan atau di pertengahan Ramadan, bisa jadi, wallahu alam bisawab gitu. Tapi memang dari kisi-kisinya di sini yaitu di akhir Ramadan, di 10 hari terakhir, 10 hari terakhir di tanggal ganjil ya. Apalagi pahalanya ini sangat banyak sekali Ustaz ya. Banyak sekali, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terakhir itu tentang ini ya. Tentang kemuliaan. Ya.
Terima kasih Ustadz. Ini kita berbincang-bincang mengenai Ramadan, nuzulul Quran, dan Lailatul Qadar. Semoga dengan kita perbincangan ilmu ini mengenai tentang Ramadan, terkhususnya di Lailatul Qadar dan nuzulul Quran, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga kita mendapatkan di bulan Ramadan ini pahala yang tidak terputus-putus, dan juga semoga kita bisa bertemu di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa pada kesempatan sanlat berikutnya yang disediakan oleh kami dan juga para narasumber yang mumpuni insya Allah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.